Selamat datang di Mata Ojan Channel. Jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Kita masuk ke ceritanya. Kenapa mimpinya selalu sama? Gumam Gilang pelan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Jam digital menunjukkan pukul 3:02. Lampu tidur masih menyala redup. Tapi dadanya sesak seperti baru lari jauh. Di tangannya, ada bekas merah melingkar. Seperti habis diikat tali. Dalam mimpi itu, ia berdiri di halaman rumah joglo tua. Langit gelap, tanah basah, dan aroma dupa menyengat. Dua orang dewasa berbaju putih berdiri di depan lubang tanah. Di tengah mereka, seorang anak kecil terbungkus kain tipis. Anak itu menangis tanpa suara. Tapi matanya menatap Gilang. "Kau melihatku sekarang." Gilang hanya bisa berdiri. Tak bisa bicara, tak bisa bergerak. Pagi harinya, ia duduk diam di meja makan. Nasi dingin tak disentuh. "Gil, kamu kenapa? Muka kamu pucat," tanya temannya. Gilang tak menjawab, pandangannya kosong. Ia baru sadar, anak dalam mimpinya selalu sama. Dan malam ini, dia berbisik lebih dekat. Hari itu Gilang tidak masuk kuliah. Kepalanya berat, tubuhnya lemas, dan pikirannya terus terbayang wajah anak kecil itu. Matanya sipit, rambutnya tipis, tubuhnya kurus. Tapi yang paling membekas adalah caranya menatap. Bukan tatapan minta tolong, bukan juga ketakutan, tapi seperti menyimpan dendam lama. Malam harinya, Gilang memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Tapi pukul 2 lewat, matanya berat. Ia tertidur di depan laptop yang masih menyala. Dan mimpi itu datang lagi. Ia berdiri di dalam ruang gelap, hanya diterangi cahaya obor. Di depannya, anak itu berdiri sendiri kali ini. Pakaian lusuh, kakinya telanjang, tubuhnya gemetar. Tapi kali ini bibirnya bergerak. "Kau bukan pelaku, tapi darahmu milik mereka." Gilang melangkah mundur, tapi ruangan itu tak punya pintu. Hanya dinding dan tanah yang lembab. "Aku dibakar demi kekuasaan. Tapi jiwaku belum selesai." Anak itu mendekat. Suaranya seperti bisikan dan dengungan dalam satu waktu. "Kau akan melihat semuanya. Karena kau keturunan mereka." Gilang terbangun keras. Napasnya tersengal. Tapi kali ini bukan cuma mimpi yang membekas. Di lantai kamarnya, ada jejak kaki kecil basah mengarah ke pintu. Dan dinding kamar, tertulis dengan tulisan tangan bocah. "Aku belum dikuburkan." Gilang berdiri mematung. Tangannya gemetar melihat tulisan di dinding. Huruf-hurufnya tak rapi, seperti ditulis oleh anak kecil yang belum lancar menulis. "Aku belum dikuburkan." Ia melangkah pelan ke arah tulisan itu. Saat jemarinya menyentuh tembok, dingin sekali, seperti menyentuh batu nisan. Jejak kaki kecil di lantai juga belum mengering. Ukurannya tak lebih dari sandal bocah usia 7 tahun. Basah dan berbau tanah. Paginya, Gilang memberanikan diri menelepon ibunya. Suaranya bergetar. "Bu, keluarga kita dulu tinggal di mana?" "Kenapa tanya begitu?" Suara ibunya terdengar waspada. "Aku cuma nemu hal aneh. Kayak ada hubungannya sama rumah lama." Beberapa detik sunyi. "Gilang, jangan pernah cari rumah itu. Itu masa lalu yang harus dikubur." Tapi, itu justru masalahnya. Ada yang belum dikubur. Telepon tiba-tiba terputus. Bukan karena sinyal. Tapi suara terakhir yang terdengar bukan ibunya. Itu suara anak kecil, tertawa pelan. Malamnya, Gilang mimpi lagi. Tapi kali ini berbeda. Ia bukan sekadar penonton. Tangannya terikat di kursi kayu. Di sekelilingnya, obor menyala. Dua orang dewasa berdiri di depan, berwajah seperti orang tuanya sendiri, tapi lebih tua dan mengenakan pakaian zaman kolonial. "Tumbal darah ini akan menjaga garis keturunan kita. Maafkan kami, anakku." Gilang menjerit, tapi suaranya tak keluar. Darah menetes dari pergelangan tangannya. Ia terbangun mendadak, dan mendapati kedua tangannya lebam. Seperti bekas jeratan tali rotan. Di meja belajar,
Ada kertas kosong, tapi tergores sendiri, dengan tulisan. Datanglah ke rumah itu. Aku akan tunjukkan semuanya. Siang itu mendung. Gilang berdiri di depan papan arsip sejarah daerah di perpustakaan kota. Tangannya menggenggam salinan fotokopi surat tua dari almari ibunya, tertulis alamat sebuah rumah di daerah Kota Lama, Semarang. Jalan Kembang Jati No. 13. Ia mencocokkan dengan data peta lama tahun 1930-an. Dan di sana, tepat di pojok halaman peta, ada tulisan kecil samar. Rumah dukun tanah merah, dibakar sebagian, tidak dihancurkan. Gilang membacanya berulang-ulang. Jantungnya berdetak tak karuan. Sore harinya, ia naik kereta menuju Semarang. Tiba larut malam, ia langsung naik ojek ke alamat itu. Jalan Kembang Jati sunyi. Lampu jalan minim. Bangunan tua di kiri kanan tampak seperti hantu yang sedang menunduk dalam gelap. Dan di ujung jalan, rumah itu masih ada. Bangunannya besar. Joglo Jawa klasik dengan sentuhan arsitektur kolonial. Pintu depannya tertutup, tapi jendela kaca retak-retak, dan gentengnya sudah ditumbuhi lumut. Namun anehnya, halaman rumah bersih. Seperti ada yang merawat. Gilang melangkah pelan, melewati pagar kayu. Tidak dikunci. Saat menginjak halaman, angin tiba-tiba berhenti. Sunyi, mencekam, seolah rumah itu sedang menahan napas. Tepat saat ia akan menyentuh gagang pintu, terdengar suara dari dalam. Kau datang juga. Pintu terbuka sendiri, dan di ambang pintu, anak itu berdiri. Tubuhnya lusuh, mata cekung, rambut berantakan, tapi bibirnya tersenyum tipis. Aku mau cerita, tapi jangan pergi, ya. Gilang tidak bisa menjawab. Kakinya beku, sementara si anak masuk ke dalam rumah, dan menghilang ke lorong gelap. Langkah Gilang berat saat memasuki rumah itu. Lantainya dari kayu tua, berderit tiap kali diinjak. Bau apek dan asap dupa menyeruak dari dalam, padahal tak ada yang menyala. Lorong depannya gelap, hanya cahaya remang dari jendela retak yang menyusup masuk. Dindingnya penuh dengan lukisan tua, semua bergambar wajah yang sama, anak kecil yang tadi muncul di pintu. Siapa kau sebenarnya? Gumam Gilang. Sebuah suara berbisik di telinganya, padahal tak ada siapa-siapa di belakang. Namaku Sastro. Aku korban pertama. Gilang mengikuti arah lorong yang memanjang ke belakang rumah. Di ujung lorong, ada sebuah pintu kecil dari kayu jati. Di atasnya, tergantung papan yang hampir lepas bertuliskan. Ruangan disucikan. Jangan masuk. Namun pintunya setengah terbuka. Dan dari dalamnya, ada suara anak kecil merintih. Gilang mendorong pintu perlahan. Ruang itu kosong. Lantai tanah liat. Dindingnya dipenuhi simbol aneh, lingkaran, matahari terbalik, dan tanda silang berdarah. Di tengah ruangan ada kursi kayu dengan tali rotan yang membusuk tapi masih tampak bekas darah mengering di dudukannya. Dan di sudut ruangan, tulang belulang kecil, tersusun rapi, dibalut kain kafan compang camping. Itu aku, suara bocah terdengar dari belakang. Gilang berbalik, Sastro berdiri di ambang pintu, menatap tulangnya sendiri. Mereka bilang aku akan tidur sebentar. Tapi aku malah dibakar hidup-hidup. Dagingku gosong, tapi jiwaku tetap tinggal. Gilang ingin bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Sastro menunduk. Aku tidak butuh belas kasihan. Aku hanya mau dikuburkan dengan benar. Tapi selama itu belum terjadi, aku akan terus ada. Dalam mimpi, dalam darah kalian. Mendadak, lampu gantung tua berayun sendiri di atas kepala Gilang. Simbol di dinding mulai bercahaya merah. Dan suara lain, lebih dalam, bergema dari lantai. Tumbal belum lengkap, daging belum terbayar, keturunan masih hidup. Gilang mundur panik, tapi pintu tertutup sendiri, dan tak bisa dibuka. Ruang itu mulai bergetar, tanah, seperti bergerak, dan tulang-tulang Sastro, mulai bergerak sendiri. Gilang memukul pintu kayu tua itu dengan bahu dan tangan, tapi pintu tetap tak bergeming.
Ruangan makin gelap, hanya disinai cahaya merah dari simbol-simbol dinding yang menyala seperti terbakar dari dalam. Di belakangnya, tulang-tulang kecil di sudut mulai menyatu, bukan menjadi jasad anak-anak, tapi bentuk lain. Tidak manusia, tidak pula hewan. Sesuatu yang tumbuh dari kutukan. Keluar, 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 desis Gilang panik. Kau pikir aku satu-satunya? Bisik Sastro dari balik bayangan. Satu persatu, suara anak-anak lain mulai terdengar dari dinding. Aku dikubur hidup-hidup. Aku disayat setiap malam. Aku dilempar ke sumur. Dan sekarang, tubuhmu akan jadi gantinya. Gilang membeku. Tali rotan di kursi tengah ruangan bergerak sendiri, seperti mengundangnya duduk. Tangannya mulai bergetar, pelipisnya dingin. Tapi saat langkah kakinya hendak mundur, tangan kecil mencengkeram kakinya dari bawah tanah. Gilang menjerit. Ia mencabut kakinya, jatuh ke belakang dan membentur dinding. Dari bawah tanah, muncul wajah anak-anak penuh arang. Mata mereka kosong. Mulut mereka bergerak tanpa suara, tapi dalam kepala Gilang, terdengar jelas. Tumbal belum dibayar, darahmu akan menebusnya. Tiba-tiba, BRRAK. Pintu kayu terbuka lebar. Cahaya matahari menyilaukan masuk. Gilang segera merangkak keluar dengan sisa tenaganya. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Begitu ia menoleh ke dalam ruangan lagi. Ruangnya sudah kosong. Tak ada tulang, tak ada kursi, tak ada simbol di dinding. Hanya debu dan diam. Tapi satu hal tertinggal. Di punggung tangannya, terukir satu simbol kecil yang menyala merah samar. Simbol dari dinding ruangan itu. Dan ia tahu. Mereka sudah menandainya. Setelah berhasil keluar dari rumah itu, Gilang pulang ke kos dengan tubuh lemas. Tapi yang membuatnya makin panik adalah tanda aneh di punggung tangannya, yang tak kunjung hilang. Ia sudah menggosoknya dengan sabun, alkohol, bahkan menggores sedikit kulitnya, tapi tanda itu tetap menyala samar, seperti ukiran dari dalam daging. Di kampus, ia jadi gelisah. Saat mengangkat tangan saat praktikum, beberapa teman menatapnya aneh. Tangannya kenapa, Lang? Kayak tato, tapi, menyala gitu, bisik seseorang. Gilang buru-buru menyembunyikannya di balik jaket. Malamnya, Gilang terbangun karena terdengar suara tangisan anak-anak dari kamar mandi kosnya. Perlahan ia mendekat, membuka pintunya, dan melihat lantai penuh lumpur merah, dan tapak kaki kecil-kecil menempel di dinding seperti jejak makhluk kecil yang berjalan terbalik. Cermin kamar mandi berembun sendiri, dan di baliknya, terpantul bayangan anak kecil berdiri di atas langit-langit, menunduk ke arahnya. "Siapa kamu?" teriak Gilang, mundur terbanting. Anak itu tidak menjawab, tapi matanya menatap tajam, dan perlahan menitikkan darah dari mata. Lalu, ia bicara, tapi bukan dengan mulut. Langsung di kepala Gilang. "Kau anak dari darah yang berkhianat. Kau yang harusnya menggantikan kami. Dan waktunya hampir habis." Keesokan harinya, Gilang kembali ke rumah itu dengan nekat. Tapi yang ia temui di sana adalah bekas fondasi rumah yang sudah rata dengan tanah. Tak ada rumah tua, tak ada lorong, hanya puing-puing bata, dan papan kecil dari kayu lapuk yang bertuliskan samar. Keluarga Sastro, ditutup sejak 1991. Gilang mematung. Kalau rumah itu sudah dihancurkan, lantas kemarin malam, dia masuk ke mana? Dan siapa sebenarnya Sastro, yang masih muncul dan memanggilnya dengan nama kecilnya? Gilang tak bisa menenangkan pikirannya. Semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Tanda di tangannya masih menyala samar saat gelap, dan suara-suara aneh mulai muncul bahkan saat ia terjaga. Ia pulang ke rumah orang tuanya di desa, berpura-pura ingin berlibur. Tapi sesampainya di sana, keheningan yang menyergap jauh lebih mengerikan dari suara-suara itu. Ibunya menyambutnya dengan senyum canggung. Ayahnya hanya mengangguk sebentar, lalu kembali masuk ke gudang, seperti menghindari tatapannya. Malam itu, saat semua tidur,
Gilang membuka lemari tua di kamar belakang. Di sanalah ia menemukan sebuah kotak kayu kecil berukir simbol yang sama seperti tanda di tangannya. Ia membukanya pelan-pelan. Di dalamnya, sebuah foto keluarga hitam putih yang tak dikenalnya. Sebuah kain kafan kecil yang dilipat rapat. Dan akta kelahiran atas nama anak laki-laki bernama Gilang Sastro Aji. Gilang tertegun. Nama itu bukan namaku, bisiknya pelan. Pagi harinya, ia mengkonfrontasi ibunya. Aku bukan anak kalian, ya. Ibunya menggigit bibirnya, matanya bergetar. Kamu anak yang kami selamatkan, katanya dengan suara lirih. Dari keluarga yang mengorbankan anaknya sendiri untuk kekuatan. Keluarga Sastro. Kami dulu cuma petani kecil. Ayahmu pernah kerja di rumah mereka. Tapi suatu malam, kami dengar suara bayi menangis dari gudang tua. Kami ambil kamu. Kami larikan kamu jauh-jauh dari sana. Kami pikir, kamu aman. Gilang menggigil. Seluruh hidupnya selama ini adalah kepalsuan yang dibangun dari rasa bersalah dan ketakutan. Tapi kalau aku diambil, siapa yang dikorbankan waktu itu? Ibunya menatapnya, dan meneteskan air mata. Saudara kembarmu. Mereka korbankan dia, supaya leluhur mereka bisa bangkit. Dan sekarang, darahmu menuntut kembali. Gilang bukan hanya sedang dihantui. Ia adalah bagian dari perjanjian yang belum tuntas. Dan seseorang dari masa lalu itu, menunggunya menyelesaikan darah yang dulu tumpah. Setelah pengakuan ibunya, Gilang tak bisa tidur. Suara tangisan samar terus terdengar dari loteng, padahal rumah mereka hanya satu lantai. Keesokan paginya, tanpa pamit, ia pergi ke sebuah kota kecil tak jauh dari desa. Tujuannya, mencari seseorang bernama Mbah Ranti, seorang dukun tua yang pernah disebut ibunya. Orang terakhir yang tahu soal keluarga Sastro dan semua ilmu hitam yang mereka lakukan. Di rumah panggung tua, seorang perempuan renta dengan rambut putih kusut menatap Gilang tanpa berkedip saat ia mengetuk pintu. Akhirnya kamu datang juga, anak yang dicuri dari kematian. Gilang menelan ludah. Jadi benar, aku bukan seharusnya hidup. Kamu adalah sisa yang seharusnya dikubur. Tapi sekarang kamu kembali, karena arwah kembaranmu belum pernah tenang. Mbah Ranti membawa Gilang masuk ke ruang belakang. Di sana, ada cermin tua yang permukaannya sudah retak. Dibalut kain merah dan ditutupi benang hitam, seperti disegel. Ini bukan sembarang cermin. Ini adalah cermin pemanggil. Disinilah arwah saudaramu menampakkan diri waktu keluarga Sastro memulai ritual. Dan dia masih terperangkap di dalam. Gilang menatap retakan di cermin. Samar-samar, ia melihat wajahnya sendiri, tapi sedikit berbeda. Lebih pucat, matanya kosong, dan senyumnya bengkok. Dia ingin keluar, bisik Mbah Ranti. Tapi jika dia bebas, hanya satu yang boleh hidup. Dia marah. Karena kamu yang hidup, dan dia dikorbankan. Tiba-tiba cermin bergetar. Bayangan wajah itu tersenyum lebar. Kamu pikir kamu bisa sembunyi, Gilang. Kamu pikir kamu bisa curi hidupku, dan pergi begitu saja. Gilang jatuh terduduk. Tangannya gemetar. Cermin itu mulai retak semakin parah, seperti siap pecah, dan melepaskan apa yang terkurung di dalamnya. Mbah Ranti berteriak. Kamu harus kembali ke rumah leluhurmu. Di sanalah semua harus diakhiri. Jika tidak, kamu akan jadi tumbal. Selanjutnya, Gilang berdiri di depan rumah tua milik keluarga Sastro. Bangunannya sudah reyot, kayu lapuk di mana-mana, dan jendela-jendelanya terbuka lebar seolah menatap balik ke arahnya. Langit mendung, dan angin membawa bau kayu busuk bercampur darah tua. Di atas pintu yang sebagian roboh, terlihat lambang kuno, lingkaran merah dengan garis-garis silang. Simbol pengikat arwah. Aku harus masuk, gumamnya, walau jantungnya berdebar tak karuan. Langkahnya berat, lantai kayu berderit seperti mengaduh tiap kali ia injak. Di dalam rumah, debu menari di udara, dan suara-suara bisikan mulai terdengar dari dinding.
Di ruang tengah, ia melihat meja altar. Lilin-lilin hitam masih tertancap di ujung-ujungnya, padahal tak ada yang tinggal di sini lebih dari 20 tahun. Dan di tengah altar itu, ada baskom batu yang masih menyimpan air gelap seperti darah yang tak kering-kering. Di dinding belakang altar, tergantung foto keluarga Sastro. Orang tua Gilang, masih muda, berdiri kaku di antara para kerabat lain, semuanya menatap kamera dengan wajah tanpa ekspresi. Tapi, salah satu wajah di foto itu, bergerak. Wajah seorang bayi kembar. Dan salah satunya, tersenyum bengkok. Aku di sini, Gilang. Suara itu datang dari belakang. Gilang menoleh, tapi tak ada siapapun. Cermin kecil di sudut ruangan bergetar. Retakannya menjalar cepat, dan darah merembes keluar dari celahnya. Kamu hidup dengan tenang, sementara aku dikurung, dirantai, dijadikan jembatan untuk kekuatan orang tuamu. Sebuah bayangan perlahan muncul dari balik cermin. Bayangan itu menyerupai Gilang, tapi matanya merah, kulitnya membiru, dan tubuhnya tampak seperti sudah membusuk. Namaku, Galang. Dan malam ini, cuma satu dari kita yang pantas hidup. Gilang tersentak mundur, tapi pintu rumah tertutup sendiri, terkunci. Dari luar, suara angin berubah menjadi ratapan anak kecil. Darah menetes dari langit-langit. Rumah itu mulai bernapas. Dan ritual terakhir, baru saja dimulai. Gilang menyusuri lorong sempit di dalam rumah Sastro. Bayangan Galang terus mengikutinya dari cermin ke cermin, dari dinding ke dinding, tapi tak pernah menyentuh. Seolah menunggu saat yang tepat. Di ujung lorong, ada sebuah pintu kecil yang nyaris tak terlihat, tersembunyi di balik rak buku berdebu. Gilang mengangkat rak itu dengan susah payah dan menemukan sebuah tangga kayu menurun ke bawah tanah. Apa ini? Ruang bawah tanah. Langkahnya menuruni tangga menuntunnya ke dalam kegelapan yang begitu padat. Dindingnya lembab, berlumut, dan udara di sana terasa berat, seolah menolak kehadiran manusia hidup. Di dalamnya, hanya ada satu benda, sebuah peti besi berkarat, dikunci 3 gembok tua yang entah bagaimana bisa terbuka begitu Gilang menyentuhnya. Di dalam peti itu, terbaring sebuah buku kulit, hitam kelam, dengan kep merah darah berbentuk mata terbuka. Saat Gilang membuka halaman pertama, angin dingin berhembus ke arahnya dari arah yang tidak ada jendela. Halaman demi halaman dipenuhi tulisan kuno, tapi satu halaman mencolok tertulis nama-nama tumbal. Dan di halaman terakhir, tercantum. Tumbal ke-7, Galang Sastro, dikorbankan dalam usia 40 hari demi kejayaan orang tua. Tumbal ke-8, Gilang Sastro, belum berhasil, terputus oleh kematian ayah dan pengasingan ibu. Mata Gilang membelalak, tangan gemetar. Ia sadar sekarang, ia memang disiapkan untuk dikorbankan, tapi rencana itu gagal. Dan kini, arwah Galang datang menagih yang seharusnya menjadi miliknya. Tiba-tiba, dinding bawah tanah retak. Cahaya merah menyala dari balik retakan, dan suara-suara aneh kembali berdengung. Kau membuka yang seharusnya dikunci. Galang muncul lagi, tapi kali ini ia utuh. Tidak hanya bayangan, tapi tubuhnya kini tampak lengkap, meskipun membusuk. Gilang mundur sambil memegang buku. Kalau aku tak menyelesaikan ritual ini, dia akan mengambil alih tubuhku. Dalam buku itu tertulis, hanya satu cara untuk mengikat kembali arwah Galang, mengorbankan darah saudara. Tapi, Gilang tak punya saudara lain. Ia sendiri. Atau, apakah Galang sendiri yang harus mengorbankan sesuatu agar bisa pergi dengan tenang? Gilang berlari keluar dari ruang bawah tanah dengan napas memburu, buku tua itu tergenggam erat di tangannya. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, tapi pikirannya semakin panas oleh rasa takut dan pertanyaan. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah warisan kelam yang hidup kembali. Di luar, angin mendadak diam. Pohon-pohon tidak bergerak, suara burung pun tak terdengar. Desa ini mati. Dan ia, satu-satunya yang masih bernapas, sedang dikepung oleh kematian masa lalu. Ia membuka halaman terakhir buku itu lagi.
Ada peta kasar, menunjukkan bagian belakang rumah tua itu. Tertulis di sana, tanah yang belum selesai. Kalau ini tentang Galang, apa yang dikubur di sana belum benar-benar selesai. Dengan cangkul tua yang ia temukan di gudang, Gilang mulai menggali di titik yang ditunjukkan peta. Tanahnya keras dan berbau aneh, seperti daging basi yang dibungkus tanah basah. Setelah menggali sekitar 1 meter, ia menemukan kain kafan kecil. Jantungnya berdegup keras. Saat kain itu disentuh, suara lirih terdengar dari dalam tanah. "Ah, kakak." Gilang mundur. Kain itu bergerak sendiri, seperti ada sesuatu di dalamnya yang hidup, atau belum selesai mati. Ia membuka sedikit ujung kain itu. Di dalamnya, kerangka bayi, masih utuh, tapi matanya belum membusuk. Menatapnya tajam dengan iris merah darah. Galang. Bersamaan dengan itu, dari dalam rumah terdengar suara tangisan perempuan, suara ibunya. Padahal, ibunya sudah hilang entah kemana sejak kecelakaan yang membunuh ayahnya. "Gilang, jangan buka, jangan bangunkan." Suara itu lirih tapi menyayat. Gilang menatap buku dan melihat satu halaman yang baru muncul, tulisan itu belum ada tadi. "Jika tumbal tak utuh, arwah akan terus menghantui. Tapi jika disempurnakan, tubuh dan jiwa akan menyatu, dan kembali hidup." Matanya membelalak. "Kembali hidup. Jangan bilang Galang mau ambil tubuhku." Di saat itu juga, tanah bergetar. Pohon-pohon seperti melengkung, dan dari balik kegelapan desa, bayangan Galang datang, kini semakin nyata, dan haus akan tubuh manusia. Gilang berlari masuk ke dalam rumah tua itu, napasnya memburu, tangannya gemetar karena apa yang baru ia lihat di lubang tanah tadi. Ia menggenggam buku tua itu erat-erat, seolah itu satu-satunya kunci untuk bertahan. Suara tangisan perempuan terdengar makin jelas. Bukan tangisan Galang, tapi suara ibunya sendiri. Gilang mengikuti suara itu, menuju kamar utama yang sudah lama dikunci. Anehnya, pintunya terbuka. Kamar itu gelap, hanya diterangi cahaya temaram dari lampu minyak tua. Di sudut ruangan, ada cermin besar berbingkai emas, nyaris tak berdebu. Gilang perlahan mendekat, dan di cermin itu, bukan bayangannya yang muncul, tapi sosok perempuan tua, ibunya sendiri, tapi terlihat jauh lebih tua, dengan mata cekung dan rambut kusut. "Bu." Perempuan dalam cermin tersenyum sendu, lalu mulai berbicara tanpa membuka mulut. "Kamu akhirnya kembali, Gilang. Maafkan ibu harus meninggalkanmu waktu itu." Gilang menatapnya ngeri. "Apa maksud ibu? Apa semua ini ada hubungannya sama Galang? Sama tumbal itu?" "Bukan cuma Galang. Kamu juga, Gilang." Jantung Gilang seakan berhenti berdetak. Ibunya melanjutkan, suara itu menggema langsung ke dalam kepalanya. "Kami ikut ajaran ilmu hitam agar bisa kaya. Tapi syaratnya, 2 nyawa. Yang pertama diberikan saat kamu lahir, adikmu, Galang. Tapi saat dia mati, dia menolak. Arwahnya tertahan. Dan kamu harus dikirim jauh, agar dia tidak bisa menjangkaumu." Gilang terduduk lemas. "Ibu, tega banget." Ibunya menangis. "Ibu nggak tahu kalau dia akan sekuat itu. Dia menolak akhir. Dia ingin tubuh. Dia ingin kembali. Dan sekarang dia sudah memilih tubuhmu." Cermin bergetar, retak. Sosok ibunya di dalamnya mulai berubah, menjadi sosok perempuan tanpa mata, dengan darah yang terus mengalir dari kepala. "Dia sudah bangkit, Gilang. Larilah, sebelum kamu yang dikubur menggantikan dia." Gilang keluar dari kamar itu dengan napas memburu, tangannya mencengkeram buku tua dan korek api. Ia hanya punya satu pikiran, membakar rumah ini, menghancurkan akar dari semua kutukan ini. Kalau rumah ini dibangun di atas kuburan tumbal, pikirnya, maka rumah ini juga harus musnah. Ia menyiramkan minyak tanah dari dapur ke sepanjang lantai kayu, dari ruang tengah sampai ke lorong menuju kamar tempat cermin itu berada. Tangannya gemetar saat menyalakan korek. Api menyala pelan, menjilat ujung kain yang dibasahi minyak.
Namun, alih-alih membakar, api itu padam sendiri, seolah dilahap udara dingin yang menyelubungi rumah. Gilang mencoba lagi, 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya dia berteriak frustrasi. Kenapa nggak mau terbakar? Dari dalam dinding, terdengar suara berbisik, bukan satu, tapi puluhan suara tumpang tindih. Kau tak bisa membakar tanah yang telah bersumpah. Kami masih di sini, dan kau akan menemani kami. Tiba-tiba, dinding di sekelilingnya berubah. Cat mengelupas. Kayu berganti jadi tanah merah. Rumah itu seakan kembali ke bentuk aslinya, makam. Gilang terhuyung mundur. Buku tua di tangannya terbuka sendiri. Halamannya bergerak cepat, lalu berhenti di satu halaman penuh simbol dan tulisan Latin kuno. Dan di tengahnya, tergambar wajah anak laki-laki dengan luka besar di leher. Galang. Dia bukan cuma arwah penasaran. Dia adalah tumbal yang menolak takdir, dan sekarang, dia ingin mengambil hidupmu untuk menggantikan miliknya. Seketika, pintu depan terkunci. Lampu-lampu padam. Gilang sendirian. Atau, tidak. Langkah kecil terdengar dari balik lorong gelap. Kakak. Itu suara Galang. Gilang membeku. Tubuhnya menolak bergerak, padahal langkah kecil itu semakin dekat, dan suara itu, lembut, namun mengerikan, terus memanggil. Kak, gantiin aku. Dari lorong gelap, muncul sosok anak kecil dengan wajah rusak setengah terbakar. Matanya kosong, tapi senyum kecilnya, seperti masih mengenali Gilang. Galang, bisik Gilang. Tenggorokannya tercekat. Anak itu melangkah mendekat, menyeret kaki kirinya yang tampak remuk. Darah kering menempel di seragam merah putih yang sudah usang dan berlubang seperti abis diseret paksa. Waktu itu, aku cuma pengen main, Kak, gumam Galang lirih. Tapi ibu dan ayah bilang aku harus tidur di bawah tanah, demi mereka. Sekarang giliranmu, ganti aku, kakak kan anak mereka juga. Gilang mundur, terhuyung. Ia menabrak dinding, lalu refleks membuka buku tua di tangannya. Halaman terakhir kini menampilkan sebuah doa pengusiran, tertulis dalam aksara Jawa kuno. Tapi sebagian dari tulisan itu memudar. Galang berdiri hanya sejengkal di depannya sekarang. Napas anak itu bau tanah dan darah. Tangannya terjulur, dingin seperti es. Gilang, kalau kamu sayang sama aku, jangan tolak. Gilang menutup matanya. Namun, sebelum dia bisa membaca satu baris pun dari doa itu, dinding rumah berguncang keras, dan terdengar suara wanita dewasa menjerit dari balik ruang tamu. Galang, berhenti. Itu bukan milikmu. Gilang membuka mata. Sosok wanita tua dengan sorban hitam dan baju putih kumal berdiri di ambang pintu, memegang tongkat. Matanya menatap Galang dengan tajam, penuh rasa bersalah dan cinta. Itu anak sulungku, katanya lirih. Dan kamu, adalah adik kandungnya. Gilang tercengang. Galang dibunuh, karena waktu itu kami memilih menyelamatkan kamu. Gilang nyaris tak bisa bicara. Tubuhnya gemetar, tenggorokannya terasa panas. Apa maksudnya? Bisiknya pelan. Wanita tua itu berjalan perlahan ke arah Galang yang kini membeku, lalu memeluknya dari belakang. Galang mengerang lirih, seperti anak kecil yang tersadar dari mimpi buruk. Maafkan ibu, katanya parau. Ibu cuma pengen keluarga kita selamat. Tapi waktu itu, kami cuma bisa pilih satu anak. Ia menatap Gilang dengan mata berkaca. Kamu masih bayi, lemah, sakit-sakitan. Dukun bilang, salah satu dari kalian harus ditumbalkan supaya yang satu hidup. Dan ayahmu, dia pilih kamu. Galang menunduk. Sosok hantu kecil itu tampak mengecil, tak lagi menakutkan, tapi menyedihkan. Tubuhnya bergetar kecil, seperti menahan tangis. Gilang mendekat perlahan. Hatinya berkecamuk, antara ketakutan, rasa bersalah, dan iba. Galang, aku gak pernah tahu semua ini. Tapi sekarang kamu tahu. Jerit suara lain,
berat, penuh amarah. Tiba-tiba udara di ruangan berubah. Gelap, berat. Angin kencang menyapu jendela dan pintu tertutup sendiri. Dari balik lorong rumah, muncul sosok lain, tinggi, berbalut kain kafan hitam yang robek dan berdarah. "Ayahmu," bisik sang ibu. "Dia belum pergi. Dia tetap di sini. Menjaga kutukan ini tetap hidup. Karena siapapun yang hidup dari darah tumbal, harus bayar gantiannya." Sosok itu melayang ke arah Gilang dengan wajah kabur, tapi matanya merah. Mengerikan. "Gilang, bacakan doa itu sekarang," teriak si ibu. Dengan tangan gemetar, Gilang membuka buku tua itu. Tulisan aksara kuno bergetar di halaman, seakan hidup. Mulutnya mulai merapal perlahan. "Om, Hyang, jagat lelembut, kawula nyuwun." Tiba-tiba, suara Galang memotong lirih. "Kalau kakak pergiin ayah, aku juga ikut, ya." Gilang terdiam. Doa itu belum selesai dibaca. Gilang menatap Galang yang kini berdiri diam di sampingnya. Wajah bocah itu terlihat tenang, tidak lagi penuh dendam, tidak lagi haus darah. Tapi tatapannya sepi. "Aku cuma pengin ditemenin, Kak," bisik Galang. "Biar gak sendirian terus kayak dulu." Gilang hampir tak sanggup menahan air mata. Ingatannya berputar ke masa kecil, ia memang sering merasa sendirian, tapi ternyata ada seseorang yang lebih kesepian darinya. Seseorang yang dilupakan, dikorbankan. "Kakak gak ninggalin aku, kan?" Angin bertiup pelan. Buku doa di tangannya terbuka sendiri ke halaman terakhir. Tulisan kuno itu bersinar samar. Kalimat terakhir itu jelas. "Yang hidup harus memilih antara cahaya yang memutus atau bayangan yang menyatu." Wanita tua itu berlutut. "Kamu bisa memilih, Gilang. Bacakan mantranya, dan semua akan berakhir. Arwah Galang, ayahmu, semua akan pergi." Gilang menggigit bibirnya. Tangannya bergetar. Galang menatapnya lekat-lekat. "Kalau aku pergi, kakak bakal benar-benar sendiri." Suara lain membisik di telinga Gilang. "Atau kamu bisa tinggal, menemani dia, membiarkan kutukan ini terus hidup. Tapi kalian bersama." Sunyi. Lalu Gilang membuka mulutnya. Suaranya pelan, tapi tegas. "Aku gak bisa tinggal di sini, Galang." Bocah itu tersenyum kecil. Air matanya jatuh, menghilang sebelum menyentuh tanah. "Jadi, kakak bakal pulang, ya?" Gilang mengangguk. Tapi sebelum itu, ia merangkul Galang erat-erat. "Maafkan ibu dan ayah." Galang membalas pelukannya. Untuk pertama kalinya sejak arwahnya bangkit, ia terlihat damai. Tubuhnya mulai bersinar perlahan, lalu menghilang, seperti abu yang terbawa angin pagi. Sosok tinggi berjubah hitam meraung dari sudut ruangan, terbakar oleh cahaya yang muncul dari lantai rumah. Jeritan itu mengguncang tembok, tapi Gilang tak bergeming. Ia melanjutkan doa hingga halaman terakhir. Dan ketika huruf terakhir terucap, semua sunyi. Suara detak jantung dari mesin monitor mengiringi napas Gilang yang masih lemah. Ia membuka matanya perlahan, menatap langit-langit rumah sakit yang putih dan dingin. "Kamu sadar juga?" Suara itu lembut, berasal dari seorang perawat yang segera memanggil dokter. Beberapa menit kemudian, ibunya datang. Wajah wanita itu sembab, matanya merah. Tapi begitu melihat Gilang membuka mata, ia langsung menubruk anaknya dan menangis. "Maaf, Gilang, maafkan ibu," katanya berulang kali. "Kami nggak tahu, kami terlalu takut." Gilang menatap kosong. Di balik tangisan dan permintaan maaf itu, ada bayangan lain di pikirannya. Bayangan Galang, senyumnya, pelukannya, lalu keheningan. Setelah dinyatakan pulih beberapa hari kemudian, Gilang diizinkan pulang. Ia melewati kamar kosong tempat Galang dulu ditemukan. Dindingnya sudah dicat ulang, simbol-simbol lama ditutupi. Tapi dinginnya masih sama. Malam itu, saat ia sendirian di kamar, ia menatap cermin. Tapi yang terpantul, bukan hanya dirinya. Di belakangnya berdiri sosok kecil. Galang. Bukan versi menyeramkan,
bukan arwah haus dendam. Tapi Galang yang sama seperti dulu, bocah polos yang kesepian. Aku udah pergi, Kak, katanya pelan. Tapi sebagian dirimu pernah tinggal bersamaku. Dan itu nggak akan bisa hilang. Gilang tak menjawab. Ia hanya menatap pantulan itu. Hatinya campur aduk, bahagia, sedih, dan takut. Kamu masih di sini, bisiknya. Galang mengangguk. Bukan karena aku dikutuk, tapi karena kamu membawaku pulang. Cahaya lampu berkedip pelan. Di luar, angin berdesir melewati pohon tua yang berdiri tegak di halaman belakang. Pohon tempat satu keluarga dulu pernah menanam rahasia dan korban. Sudah 3 malam berturut-turut, Gilang bermimpi tentang lorong yang sama, gelap, sempit, dan basah. Di ujung lorong, selalu ada pintu kayu tua dengan simbol aneh yang perlahan terbakar. Tapi malam ini berbeda. Dalam mimpi, pintu itu terbuka. Dan dari balik kegelapan, keluar suara lirih. Bukan cuma dia yang kau bawa pulang. Gilang terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jendela kamarnya terbuka sendiri. Tirai melambai perlahan, seakan ada yang baru saja keluar atau masuk. Ia segera menutup jendela, tapi sebelum sempat menguncinya, ia mendengar ketukan keras di pintu rumah. 3 kali. Tok, tok, tok. Jam menunjukkan pukul 3.33. Ibunya juga terbangun. Mereka berdua berjalan pelan ke pintu depan. Tak ada siapapun di luar, hanya angin dingin dan keheningan pekat. Namun di bawah pintu, ada gulungan kain hitam kecil, seperti bekas ikat kepala zaman dulu, berlumuran tanah merah dan serpihan bunga kering. Gilang memungutnya dengan ragu. Kita nggak pernah menanam ini di kebun, bisik ibunya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, dari ujung lorong rumah mereka, terdengar langkah kecil dan suara tawa anak-anak. Bukan Galang, suaranya lebih banyak dan lebih beringas. Rumah itu sudah bukan rumah. Udara di dalamnya berubah dingin seperti kuburan. Bau dupa, tanah basah, dan anyir darah menyatu membekap dinding demi dinding. Langit-langit bergemuruh, seakan seluruh arwah yang tertinggal ikut mengingat. Gilang berdiri di tengah ruang tamu bersama ibunya, memegang kain hitam yang kini berubah bentuk berdarah, menjerit, dan perlahan-lahan membentuk wajah. Wajah anak kecil dari masa lalu, Galang. Bukan aku saja yang ditumbalkan, bisik Galang, bapakmu bukan satu-satunya yang ikut ilmu hitam, ibumu juga tahu. Gilang menoleh ke ibunya. Wajah ibunya membatu. Mata yang selama ini lembut kini merah membara. Ia mundur 1 langkah. Tapi bayangan yang keluar dari balik dinding melingkarinya. Sosok-sosok kecil, tubuh setengah hancur, tangan-tangan penuh luka, mata putih tanpa bola, semua mengelilinginya. Dulu, kami anak-anak kampung itu diseret malam-malam oleh orang tua kami sendiri, demi kekayaan, demi kekuasaan. Dan saat kau membuka pintu masa lalu, kami semua ikut pulang. Gilang menjerit, tapi suaranya tak terdengar. Ibunya tak bisa lagi bicara. Sosoknya membungkuk, tubuhnya berubah jadi hitam arang, perlahan dilahap oleh bayangan yang keluar dari lantai. Dosa itu tak bisa hanya dikubur. Kami menunggu di tanah, menunggu pintunya terbuka, dan kau telah membukanya. Gilang menutup mata. Tapi kemanapun ia lari, lorong itu kembali, lorong mimpi yang kini jadi kenyataan. Ia berlari, melewati wajah-wajah korban yang menggantung dari dinding, tubuh-tubuh anak kecil yang menggigil memeluknya, lalu tertawa, lalu berbisik. Sekarang, kau yang menjaga pintunya. Seketika, Gilang terbangun di sebuah rumah tua yang hancur. Tak ada ibunya, tak ada barang-barang, hanya puing dan abu. Ia melihat ke cermin retak di sudut ruangan, dan bukan wajahnya yang tampak di sana. Melainkan Galang. Tersenyum. Dan di baliknya, pintu kayu tua kembali tertutup. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.